Tema kita insyaallah mulai hari ini Selasa Rabu subuh dan Sabtu bulan Rabiul Awal ini kita akan tuntaskan pemahaman tentang ittiba. Ya. Pemahaman apa? Tentang ittiba. Tolong dicatat ya. Sementara tolong dicatat tentang ittiba. Kita mulai dulu dari Quran surah Ali Imran 31 dan Al-A'raf 156 157. Memahami perintah dalam berittiba. Bang, tahu kan temanya, bahwasannya tentang ittiba dalam Al-Quran. Subtemanya meraih rahmat, mahabbah, maghfirah. Baik, kita buka dulu Quran surah Ali Imran ayat 31 halaman 54. Sana udah pindah belum. Baik, kita akan baca dulu dari mulai dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, bermohon kepada Allah. Yang pertama, niat khusus untuk Ayahanda Buya Ghazali Musannif, semoga Allah anugerahkan kesehatan, kesegaran, kesembuhan, afiah, tulur umur fi husnil amal. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jalibah li kulli khair dafi'an li kulli syarr wa ala niyati syifa lil marda. Dan juga tentunya kita bermohon kepada Allah agar Allah berkenan jadikan kita min ahli Quran zahiran wa batinan. Allah kumpulkan kita bersama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله
لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Sudah terjemah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Rasulku Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاجعلنا اللهم والحاضرين والمسلمين ممن أتاك يا ربنا بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah i'tikaf dan juga ikhwan akhwat pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming di mana saja berada. Pagi hari ini dan ke depan insyaallah selama bulan Rabiul Awal, yang mana hari ini bertepatan dengan tanggal 3 atau 4 Rabiul Awal, kita akan mempelajari dan merenungkan tentang sebuah tema yang sangat penting. Dan jangan sampai ada salah dalam memahami tema ini. Tentang apa? Tentang perintah Allah untuk beriktiba kepada Nabi. Karena konsep ini, bila ada kesalahan dalam memahami konsep ini, maka akan banyak terjadi efek-efek yang dari itu tidak sedikit silaturahim, hubungan sesama umat Islam atau keluarga dekat atau sesama manusia menjadi rusak. Karena apa? Salah
dalam memahami sebuah perintah. Perintah apa itu? Tentang berittiba. Dalam Al-Quran, perintah untuk mengikuti sesuatu itu banyak terulang, baik perintah mengikuti, pemberitahuan tentang apa yang mesti jadi ikutan, siapa yang menjadi ikutan, dan hal seputar ikut mengikut itu dalam Al-Quran dijelaskan dengan detail. Namun karena ada hal-hal di luar Al-Quran yang masuk menyusup dalam Al-Quran, sehingga pemahaman menjadi rancu. Satu contoh masalah tadi, fattabi'uni, ikutilah. Kata perintah fattabi'uni yang diterjemahkan dengan ikutilah, ada kata serupa yang juga memiliki arti sama, yaitu mengikuti atau ikutan. Cuma antara kata ini dalam bahasa Quran ada penggunaan kata yang berbeda. Ketika ada perintah fattabi'uni, ikutilah aku, nanti ada dalam ayat lain Quran suratul An'am ayat ke-90, dan ini satu-satunya ayat yang memerintahkan Rasul untuk mengikuti, tapi berbeda dengan kata ittiba. Mari kita renungkan ayat 31 dari Ali Imran ini. Ketika Allah berfirman kepada baginda Rasul dan memerintahkan untuk menyampaikan qaul Allah tabaraka wa ta'ala, qul, katakan ucapanku ini, qul, sampaikan perkataanku ini kepada umat manusia. Perintah Allah kepada Rasul. Nanti akan ada kajian khusus tentang qul dalam Al-Quran. In kuntum, di sini kalimat in dan kuntum menunjukkan sebuah penekanan yang berarti maknanya kesungguhan. In kuntum, sekiranya, kuntum, ada kalian, artinya apa? Jika benar-benar kalian, itu tuhibbunallaha, ya, mengaku mencintai Allah, kata kerja ya, artinya istimrar wa dawam. Tuhibbun, istimrar wa dawam. Jika benar adanya, in kuntum tuhibbuna, kalian mengaku selalu mencintai Allah. Ini sebuah pertanyaan yang menanti jawaban, sebuah persyaratan yang menunggu sebuah tuntutan. Apa tuntutannya? Fattabi'uni, maka buktikan pengakuan cinta kalian dengan berittiba kepadaku, dengan berittiba kepadaku. Nah, ini yang kata kunci yang perlu kita pahami. Apa itu ittabi'u? Apa itu ittiba? Kata ittiba ini kata perintah dari kata kerja ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Lafaz bahasa Al-Quran, setiap kata kerja yang hurufnya lebih dari 4, 5, dan 6 pasti akar katanya 3 huruf. Ittiba berapa hurufnya? Hamzah, ta, ba, alif, ain, 5 huruf.
Itu asal kata ittiba, hurufnya 3, tabi'a yatba'u. Kaidah dalam bahasa Al-Quran, lisan al-Arabi, setiap kata yang bertambah hurufnya, bangunan kata ini pun menunjukkan bertambah maknanya. Jadi kalau terjemah tadi, maka ikutilah, sebetulnya kurang sempurna secara aturan bahasa nih, karena arti tabi'ah sudah menunjukkan kata mengikut. Tabi'ah yatba'u, tabi', orang yang ikut. Tabi'ah mengikuti, yatba'u senantiasa ikut. Nah lalu arti ittiba, fattabi'uni, itu bukan hanya mengikut, tetapi memiliki makna penekanan atau sayrurah, ya, menjadikan ikutan. Jadi ketika ada perintah fattabi'uni, artinya sungguh-sungguh dalam mengikuti, berittiba. Atau fattabi'uni, jadikan aku ikutan, itu maknanya, bukan sekedar mengikuti. Asalnya tabi'ah ngikut, ittaba'a sungguh ngikut, ittaba'a menjadikan ikutan, menjadikan ikutan, maknanya sayrurah, ya. Dan subhanallah, dalam Al-Quran, dalam konteks ikutan ini, mengikuti dengan tabi'ah dan ittaba'a, ada dua contoh dalam Al-Quran, di mana yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Nih bandingkan nih, redaksinya serupa tapi penggunaan katanya berbeda, pilihan lafaznya Allah gunakan berbeda. Al-Baqarah 28 dengan Toha 123. Coba bandingkan nih, bunyi ayatnya serupa, perintahnya sama, namun ada maksud dan tujuan yang tidak sama alias berbeda. Ingat ya, Al-Quran ini berbeda loh. Jangankan pilihan kalimat, hurufnya saja sudah memiliki qasad tersendiri. Huruf doang nih, beda huruf, beda qasad. Beda huruf, beda arti. Beda huruf, beda hasil atau arah tujuan. Beda huruf, beda capaian. Tuh, ini Al-Quran nih. Ini Al-Quran memiliki mukjizat seperti itu. Jadi kenapa kok ada ngaji harus ada panjang pendek diatur? Ngerti gak? Karena perbedaan huruf ada tujuan yang Allah inginkan. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, beda. Maka nanti kalau Anda buka Al-Quran tuh, coba deh, makanya baca Al-Quran tuh jangan mau berhatam doang. Lihat tulisan, kadang ada perbedaan situ. Tak saja, ada yang marbutoh, ada yang maftuhah, kayak perahu. Nanti ada di Al-Quran kalau baca, ada kadang nikmat, kata nikmat pakai tak marbutoh, nikmat kadang pakai tak maftuhah. Itu bukan asal-asalan, bukan juru tulis wahyu Al-Quran, para sahabat yang nulis Quran itu asal sembarang dengar, sembarang tulis, enggak, semua tauqifi, diarahkan, dikontrol, ditunjuk oleh Nabi. Ini begini, taruh ini, taruh situ, begini, begitu. Makanya sembarangan menjadi juru tulis wahyu Nabi. Makanya kalau ada berita-berita, ada katanya sahabat ini juru tulis wahyu Nabi, lihat dulu, betul nggak? Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ijaznya subhanallah beda, nggak akan didapatkan dalam kitab-kitab lain. Makanya fokuslah dalam mengkaji Al-Quran.
kita akan dapatkan kenikmatan, keindahan, keberkahan tersendiri yang tak didapatkan dalam buku karya tulis manusia. Jelas ini? Yang bulan. Baik, balik. Lihat Al-Baqarah 28 dengan At-Taha 123. Qauluhu ta'ala. Al-Baqarah samanya wa isrun fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Di Taha sama. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka saat telah datang pada kalian, ya sungguh telah datang ke tengah kalian, minni dariku Allah, hudan, petunjuk, bimbingan dan arahan. Lihat di Al-Baqarah beda dengan yang ada di Quran surat Thaha. Yang Al-Baqarah faman tabi'a hudaya. Di Thaha faman ittaba'a hudaya. Dan ya, yang ini faman tabi'a, yang itu ittaba'a. Terjemahnya coba lihat, sama nggak terjemahnya? Coba Al-Baqarah 8 terjemahnya. Yang satu ke Thaha 123. Pengen tahu terjemah sama nggak? Antara tabi'a dengan ittaba'a. Perkataannya coba lihat. Coba yang Al-Baqarah apa? Faman tabi'a 28 Al-Baqarah. Salah. Salah bukan. 28 Kaifa takfur? 28 sih. Iya. Halaman 28 sudah, halaman 28. Oh, Bukan 28. iya. Halaman 7 ayat 38 bukan 8. 38 salah. 38 ya, maaf bukan 28, 38. Faman tabi'ah hudaya. Lu lihat. Yang faman tabi'ahnya jadi yang panjang-panjang. Faman tabi'ah hudaya. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, Faman tabi'ah mengikuti. Sekarang coba Thaha 123. maka barang siapa mengikuti petunjukku. Sama kan? Sama ya? Ya terjemah kita tuh. Ya, yang lengkapnya bukan begitu sempurnanya. Karena antara tabi'ah dengan ittaba'ah beda. Tabi'ah ikut, ittaba'ah sungguh-sungguh ikut. Serius ikutin, fokus ikut. Atau ittaba'ah menjadikan ikutan. Coba antara ikut sama ikutan beda? Beda. Ikut udah. Nah di Al-Baqarah kalau bahasa taksi nih, dulunya enggak ada namanya taksi tarif bawah, tarif atas. Ada enggak? Nah, tabi'ah tarif bawah, ittaba'ah tarif atas. Tabi'ah hanya dengan tarif bawah, hanya sekedar ngikutin saja, belum fokus sungguh ngikutin, dijamin dua perkara: la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau yang di Thaha ada keseriusan, kesungguhan, ada makna takalluf, ada makna sayrurah, baik lagi hasilnya. Orang yang sungguh-sungguh ngikutin Al-Quran, orang yang jadikan Al-Qurannya adalah ikutan, dia bermakmum pada Al-Quran, la yadillu wa la yashqa, nggak akan tersesat jalan dan nggak akan cilaka, nggak akan binasa. Itu bedanya tabi'ah dengan ittaba'ah. Masalahnya kita nih kira-kira di hadapan Quran levelnya yang mana? Baru sekedar percaya, sudah tabi'ah, ataukah ittaba'ah? Sedangkan umur kita lebih banyak baca karya manusia, bukan baca Al-Quran. Usia kita habis pelajari, dengerin,
karya manusia, tapi sedikit sekali mau mempelajari dan merenungkan Al-Quran. Jelas ini? Contohnya real kan? Real contohnya. Coba Anda jamaah masjid, berapa kali seminggu ngaji model gini? Kata per kata kita pahamin, ayat per ayat kita renungin. Berapa kali seminggu? Dengerin, fokus kalamnya Allah. Nasma wa natadabbar kalamullah. Berapa jam? Berapa hari seminggu? Dengerin karya tulis manusia. Banyak mana? Karya manusia. Coba ini real aja nih di masjid, majelis taklim. Mana baik yang dikaji? Kalamnya Allah apa kalamnya manusia? Coba dah. Ayo. Alhamdulillah masih ada di Nurul Yakin orang yang ngajak untuk ayo belajar, pelajari kata per kata, ayat per ayat kalamnya Allah. Nah, nih, jelas ya. Sekarang kembali ke ittiba. Sekarang bagaimana memahami fattabi'uni? Perintah fattabi'uni, maka beriktibalah kalian padaku. Dengerin. Kalau tadi sudah jelaskan kan arti ittiba, jadikan ikutan. Paham ya? Sungguh-sungguh mengikuti, bukan hanya ikutin doang. Karena kalau ngikut doang, ada dua tadi saya bilang. Ada ngikutin yang disebut dengan ittiba, ada ngikutin yang disebut dengan iqtida. Awas nih. Ada dua nih. Ittiba, yang satu iqtida. Ittiba dari kata tabi'ah, kalau iqtida dari kata-kata qudwah. Apa bedanya antara ittiba dengan iqtida? Apa bedanya antara tabi'ah dengan qudwah? Kalau ittiba mengikuti sesuatu, mengikuti sesuatu atau seseorang, boleh dari itu. Dengan penuh kesungguhan menjadikan sesuatu sebagai ikutan, seseorang sebagai ikutan, tapi terlebih dahulu ada perintah. Kalau iqtida mengikuti sesuatu, mengikuti seseorang, baik tindak tanduknya, penampilannya, gaya hidupnya, tanpa ada perintah terlebih dulu. Al-ittiba yaitu ittiba'u syai'in ma'a sabqil amr atau ma'a wujudil amr. Kalau iqtida, ittiba'u syai'in ma'a adamil amri. Bedanya. Maka dalam nanti ada ajaran di buku fikih ada tentang ahkamul iqtida. Hukum tentang imam dan makmum. Assalamualaikum. Ini kuliah S2 S3. Ya, kamu lebih paham nih. Kalau ini soal banyak orang salah paham, Pak. Sekarang orang, maaf nih, ramai teman-teman muda nih, alumni Timur Tengah, pulang dari Hadramut, pulang dari Mekah, pulang dari mana-mana, penampilan beda sama orang kita, betul nggak? Ya, pakai sorban. Ya, pakai sorban, pakai jubah, pakai tongkat. Masih muda, umur 25 tahun, pakai cincin. Lalu ketika melihat ada kiai tua, pakai sorban, ya, ataupun kalau sorbannya kecil, yang dia lebih gede, ya, karena mungkin dengar nih ucapannya Al-Imam Abu Hanifah. Ada ucapan Imam Abu Hanifah. Ini contoh, ikutin ya, ikutin. Imam Abu Hanifah pernah bilang demi memuliakan ilmu nih, kabbiru ama imakum, gedein ente punya sorban, gedein, kata Abu Hanifah. Wa wasi'u akmamakum, di apa namanya? Apa namanya?
tangan baju nih, gedein biar lebar. Tuh. Ini ucapan Imam Abu Hanifah demi memuliakan ilmu. Sorban gedein, tangan baju luasin. Udah, ini secara tekstual diikutin bener. Ini gedein segini, sorban lebih dari ban Vespa. Enggak. Ngelihat orang tua, kiai, orang alim yang lebih ada dia pakai sorban kecil, nggak pakai jubah, nggak pakai tongkat, nggak pakai cincin. Kiai, al-afu kiai, antum nih kurang nyunah kiai, kurang nyunah. Jadi ittiba dipahami apa? Nyunah. Memahami ittiba dengan tampilan zahir. Nanti ya nih. Nah sekarang bener nggak nih? Ini yang perlu kita pahami. Apa kata Al-Quran tentang fattabi'uni? Karena tadi saya bilang rahmat, mahabbah, maghfirah itu diraih dengan ittiba. Nah masalahnya banyak pemahaman yang salah atau perlu diluruskan tentang konsep ittiba tadi. Dari menerjemahkan saja sudah kurang pas. Fattabi'uni apa tadi maknanya? Syairurah, ada takalluf, ay ij'aluni taba'an matbu'an. Fattabi'uni, jadikan aku sebagai ikutan. Apa yang aku ikuti kalian ikuti. Terima tiba. Tapi nanti ada iktida terjemahnya nanti di Quran ikuti juga. Coba buka Al-An'am ayat 90. Al-An'am ayat 90. Di mushafnya halaman 136. Maaf, 138. Al-An'am 90. Lihat ini perintah Allah kepada Nabi ini. Udah, bismillah, bukan terjemahnya. Iqra. Halaman 138 Al-An'am 90. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina hadallahu fahudahum muqtadi. Dah, coba terjemahnya, situ ya. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka jalan petunjuk mereka ikutilah. Ngeri. Mereka, siapa tuh mereka? Mereka di sini mulai dari ayat 83 bahkan 82. Siapa itu? Para nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh dan keturunannya, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Kullun minas salihin. Semua itu orang, kata Allah Ta'ala, Nabi dari Ibrahim sampai Isa, orang-orang soleh. Lalu Allah bilang, ulaika, mereka itu orang-orang yang Allah sudah berikan mereka petunjuk dan bimbingan. Fabihudahum iqtadih. Fabihudahum iqtadih. Rasul, maka dengan petunjuk mereka kamu ikuti. Tapi bukan ittabi di sini. Tapi apa? Iqtadi bukan ittabi. Karena beda antara iqtadi dengan ittabi. Iqtida dengan ittiba. Nah, bahasa simpel dulu bocoran ya, karena waktunya sempit. Saya bocoran. Kalau iqtadi itu bahasa simpelnya tiru. Nah, namanya niru, nyontoh dan niru itu sekalipun gak ada perintah, silahkan tirulah orang-orang yang kamu suka. Tapi Al-Quran berikan satu poin penting. Apa itu? Tirulah mereka orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Tuh, kalau mau contoh, meniru, mengidolakan, idolakan orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Jangan mengidolakan artis bugil, ya, artis yang hubungannya gak jelas, akhlaknya tidak baik. Jangan jadikan idola. Tapi ingat, kata perintah iqtadi
dalam Al-Quran hanya satu kali aja. Beda dengan ittabi'. Ittabi'u, ittiba berulang-ulang, iktida cuma sekali doang. Insya Allah Anda gak jumpa lagi. Nah ini ada Ustaz Yaqub nih, hafiz kitabillah. Kam tatakarrar qauluhu ta'ala iqtadi kamarwah. Fil Quran marwah nggak ada yang lain. Ittabi berulang-ulang tikrar. Ittabi'u berulang-ulang tikrar. La attabi berulang-ulang. Ittaba'a berulang-ulang. Ittaba'u berulang-ulang. Iktida satu kali aja. Tadi realnya nih, agar Anda mudah memahami, pakai sorban, pakai jubah, pakai tongkat, pakai cincin, itu frame-nya iktida. Jelas nih, bukan ittiba. Tuh. Kalau sorban masuk kategori ittiba, ada muncul pertanyaan. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab bersorban nggak saat itu? Bersorban. Yang pakai langsung jenggot, jenggot dipanjangin, itu coba Anda pahami, masuk ranah ittiba ataukah iktida? Iktida, bukan ittiba. Kenapa? Kalau ittiba, jenggot masuk dalam kategori ittiba, repot model saya nih. Udah dikasih apa tahu nggak bisa panjang-panjang jenggot nih. Kalau topan enak dia mah, nggak diapa-apain buat tumbuh, dicukur tumbuh lagi. Ini udah dicukur, pakai minyak kemiri, minyak firdaus, segini gini aja nih. Bagaimana? Nggak adil dong agama. Semua orang nggak bisa berittiba. Jelas? Ittiba untuk seluruh level. Iktida nggak ada bagian khusus. Nah, kembali ya. Ini cuma satu nih. Ini ayat cuma satu. Nah, maka dari itu kata fattabi'uni, ini saya panjangin dulu nih prolognya nih, supaya apa? Supaya kita benar-benar paham beda antara ittiba dengan iktida. Yang sekarang teman-teman salafi mengartikan ittiba dengan nyunnah. Nyunnah artinya apa ittiba? Nyontoh dengan ada perintah. Iktida nyontoh atau niru tanpa ada perintah. Itu beda dulu ya. Paham kira-kira? Sekarang contoh nih, Pak RT saya tanya, poligami ittiba apa iktida? Ayo kira. Kira-kira. Ada yang jauh belakang tuh. Ada yang jauh belakang. Banyak orang memahami poligami sunnah. Salah ini. Salah. Poligami bukan sunnah. Bukan. Karena kalau kita betul-betul mau ngikutin konsep berpoligami dengan cara Nabi, maka orang tidak boleh berpoligami kecuali setelah istri pertamanya mati. Itu. Jadi ada orang berpoligami alasan itu Nabi, ya udah tunggu bini mati, barulah berpoligami. Ntar muncul ungkapan para laki-laki, nah nunggu bini mati kapan matinya? Kan begitu ya. Lalu bagaimana nasib para gadis yang lain? Belum lagi panjang enggak? Kan gitu kan? Kamu udah tawa satu belum. Nah, itu lihat ya. Ini pahami pemahaman yang betul. Maka aktifat tabi'uni, berittibalah padaku dalam apa yang aku berittiba padanya. Berarti fattabi'uni, ikuti aku, jadikan aku ikutan, jadikan diriku panutan, contoh dalam apa yang aku berittiba padanya. Itu arti fattabi'uni. Ya, kalau mau tambahin lah nggak boleh. Yang beda antara tabi'ah dengan ittaba'ah, yang satu ikuti, ya, yang satu sungguh-sungguh ikuti.
Jadi fokus mengikuti. Ya, nggak boleh sampai menyimpang gitu ya, kalau itu ittiba tuh. Ngerti kan ya? Ya. Kalau ngikutin silakan. Contoh nih. Berjamaah sholat. Sekarang berjamaah sholat itu orang mau ikut sama kita atau enggak, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Boleh aja. Tapi kalau udah ngikutin, awas, jangan dulu gitu. Karena gitu. Ya. Kalau mau jadi ikutan, jangan tanggung-tanggung, karena ittiba. Ya. Jangan pilih-pilih apa yang kita perintah, semua ikutin, itu namanya ittiba. Gitu. Ya. Baik, itu kata kuncinya. Jadi fattabi'u, maka jadikan aku ikutan, ikutilah aku dalam kesungguhan. Dalam apa? Dalam hal yang apa aku berittiba padanya. Kenapa perlu ada tujuan begini? Dia gak salah memahami ittiba. Nah, sekarang mana buktinya? Kalau kita diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah perintahkan Nabi viralkan ini pengumuman, orang yang ingin meraih cinta Allah dan ampunan mesti berittiba. Kira-kira ini akal gunakan nih, akal kita. Nabi ketika dikatakan oleh Allah, diperintahkan kita untuk jadikan Nabi sebagai ikutan, kira-kira Nabi punya ikutan apa enggak? Ketika Allah katakan, Rasul bilang, jadikan dirimu ikutan mereka kalau ingin dapat cintaku dan ampunanku. Kira-kira Nabi bisa memiliki kedudukan untuk diperintahkan kita oleh Allah menjadikan Nabi sebagai ikutan? Kira-kira Nabi berittiba apa enggak? Tidak. Hah? Nabi berittiba apa enggak kira-kira? Ya. Nabi juga berittiba. Pertanyaannya, sekarang Nabi berittiba pada apa? Sehingga kita diperintahkan menjadikan Nabi muttaba, Nabiyun muttaba, Nabi yang jadikan panutan dan ikutan. Nah, itu yang perlu kita tahu, supaya kita nggak salah mengikuti apa yang Nabi ikut pada itu. Ini bocorannya sekarang saya kasih tahu. Dalam Al-Quran ada lebih kurang 5 atau 6 ayat tentang perintah Al-Quran Allah kepada Nabi untuk mengikuti dan memberikan sesuatu sebagai ikutan. Tolong catat ayatnya. Yang pertama, Quran surah Al-An'am. Al-An'am ayat 106. Kedua, Al-A'raf 203. Ketiga, Yunus 109. 4, Al-Ahzab ayat 2. Kemudian Al-Qiyamah ayat 18. Maaf, Al-Jasiyah ayat 18, Al-Qiyamah juga ayat 18. Terakhir, Luqman ayat 15. Itu perintah Allah terhadap Nabi dalam berittiba. Ya, baik. Pemahamannya, penjelasannya besok aja. Waktu ini masih ada sih. Masih ada waktunya? Nanti sudah siang.
Besok Kamis kamu lagi. Nah jamaah sekalian jangan lupa hari Sabtu selepas kita kajian subuh kita mau mengadakan peringatan Maulid ya, Majlis Mahami. Hari ini insya Allah saya akan share di grup masjid undangannya ya, flyernya, yang mau ikut nyebar silakan sebarin ya. Cuma yang saya ingin ingatkan di sini adalah ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bang RT? Ah, udah. Oke. Udah cukup ya, off ya.